Pimpinan Pondok Pesantren Fathan Mubina Al-Ustadz Al-Haj Khairuman Kamal MA. Yang terhormat Wakil Pimpinan 1 Pondok Pesantren Fathan Mubina Al-Ustadz Syahrul Mubarok SHI. Yang terhormat Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Fathan Mubina Al-Ustadz Jaka Priyatna SPDI. Yang terhormat seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Fathan Mubina. Yang terhormat Ketua PSTA Pondok Pesantren Fathan Mubina Al-Ustadz Ahmad Haryadi Abdillah, dan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pembahasan materi yang berjudul memahami kata Iqra. Iqra, bacalah. Itulah perintah Allah yang disebutkan dalam awal surat Al-Alaq. Surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi meliputi juga perintah untuk umat beliau. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-2. Perintah Iqra diturunkan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah sholat, puasa, zakat, haji, bahkan sebelum perintah untuk beriman sekalipun. Kata Iqra berasal dari qoro'a yang bisa bermakna membaca, menelaah, mempelajari, dan lainnya. Jadi perintah Iqra tidak hanya membaca, tetapi juga bisa merenungi, menganalisa, dan seterusnya. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi diperintah membaca. Hal ini menunjukkan bahwa membaca tidak selalu berupa membaca tulisan, tetapi juga termasuk mendengarkan, mengamati, merenungi, dan lainnya. Dalam surat Al-Alaq, Allah mengikat perintah membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hal ini mengingatkan agar manusia dalam belajar atau membaca selalu bersandar dan meminta pertolongan kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Mengingatkan pula bahwa tujuan membaca adalah untuk mencari ridho Sang Ilahi, yaitu Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Manusia tidak dilahirkan untuk melakukan hal yang sia-sia dan dibiarkan begitu saja, tetapi manusia diperintah dan dilarang. Untuk mengetahui itu, maka manusia perlu belajar dan perlu membaca. Allah mengulang kembali perintah ini dalam ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Dia yang mengajar manusia dengan perantaran kolam pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 3-5. Di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita adalah mengajarinya ilmu dan memberikannya kemampuan untuk belajar. Allah menurunkan petunjuk dan mengutus para rasul untuk mengajari manusia. Allah juga memberi nikmat kepada manusia
berupa pendengaran, penglihatan, dan juga hati sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dengan terus membaca dan belajar, maka manusia akan semakin berilmu. Hanya dengan ilmu, maka manusia dapat membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah, dan dapat mengetahui apa larangan dan perintah Allah. Ilmu adalah kemuliaan dan karunia dari Allah. Maka dengan ilmu, manusia akan ditingkatkan derajatnya. Seperti kata Mahfuzah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Oleh karena itu, marilah kita selalu belajar dan membaca agar wawasan dan pengetahuan kita semakin bertambah dan agar ilmu kita semakin berilmu. Seorang arif pernah berkata, "Aku berusaha mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya." Siapa yang tak mengenal keburukan, maka akan dapat terjerumuskan ke dalamnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.